Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Oke, anak-anak masih ingat gak lagunya tentang nabi-nabi? Masih bersama-sama nyanyi ya. 25 nabi: Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita umat Islam. Oke, hebat. Ada 25 nabi yang harus kita imani. Nah, hari ini Bu Sefti akan bercerita. Atau kalau yang sudah tahu ceritanya, Bu Sefti mau mengingatkan cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kenapa? Karena besok kita mau kedatangan hari yang mulia, hari besar umat Islam. Hari apa ya besok? Iya, besok hari raya Idul Adha. Nah, di hari raya Idul Adha kita bersama-sama akan melihat tentang penyembelihan kurban sebagai bentuk ketakwaan manusia kepada Allah. Kenapa sih kok kita harus kurban? Siapa sih yang menyuruh kita kurban? Dan untuk apa sih hewan-hewan itu dikurbankan? Mau tahu? Oke, kita lihat ceritanya. Nah, ini cerita tentang Nabi Ibrahim. Anak-anak, Nabi Ibrahim itu lahir di Mekah, yang beliau itu, bukan di Mekah tapi di Babilonia. Beliau mempunyai ayah yang ayahnya itu suka sekali dengan kesyirikan. Kenapa kok suka dengan kesyirikan? Coba lihat ya. Nah, ini di zaman Nabi Ibrahim itu banyak orang-orang yang menyembah patung atau menyembah berhala. Jarang orang mau menyembah Allah. Sudah diingatkan oleh Nabi Ibrahim agar orang-orang ini menyembah Allah, tapi mereka tidak mau. Hingga suatu hari Nabi Ibrahim menghancurkan, karena beliau ini sangat berani, beliau menghancurkan patung-patung. Kemudian mereka, teman-temannya ini marah. "Woi, siapa yang menghancurkan patung-patung yang kami sembah? Seharusnya patung-patung itu tidak boleh dihancurkan," kata mereka. Ibrahim dipanggil. "Pasti kalian telah menghancurkan patung-patung kami," teriak mereka. Mereka ini marah-marah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tenang. "Mana mungkin aku bisa menghancurkan patung-patungmu? Pasti patung-patungmu sendiri yang menghancurkan teman-temannya," katanya Nabi Ibrahim. Katanya teman-temannya, "Nggak mungkin lah dia bisa menghancurkan si patung ini. Dia kan nggak bisa ngapa-ngapain." Nabi Ibrahim bertanya, "Loh, kalian itu loh tahu patung itu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kenapa disembah? Terus kenapa harus dimintai tolong? Memangnya patung bisa memberi pertolongan? Tidak kan?" Akhirnya teman-temannya berpikir, tapi hanya sebatas berpikir. Apakah kemudian mereka mau beriman? Belum, mereka belum mau beriman. Ini tentang Nabi Ibrahim. Nah, lihatlah.
Ini anak-anak Nabi Ibrahim dimarahi sama teman-temannya tadi. Nah, panjang ceritanya. Hingga kemudian Nabi Ibrahim diberi hukuman. Nabi Ibrahim mau dibakar. Coba lihat, Nabi Ibrahim dibakar di api yang sangat panas karena dia nakal, suka menghancurkan berhala. Dia nggak mau menyembah patung. Nah, ini Nabi Ibrahim mau dibakar. Tapi subhanallah, anak-anak tahu, karena kuasa Allah, Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar. Kemudian ada beberapa orang yang mau beriman mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, ini coba Bu Sefti mau tanya, ini ada teman-temannya Nabi Ibrahim yang mau mengikuti Nabi Ibrahim sholat menyembah Allah, betul apa salah? Betul, pinter. Kalau ini menyembah patung, menyembah sapi, menyembah berhala, betul apa salah? Salah. Nah, itu cerita tentang Nabi Ibrahim. Ingat, tadi Nabi Ibrahim tetap kekeh, harus tetap patuh sama Allah, sholat dan mengingatkan orang lain untuk tetap beriman kepada Allah. Itu tentang Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim itu kenapa? Nabi Ibrahim kemudian berdoa agar Nabi Ibrahim mempunyai anak. Nah, nanti akhirnya Nabi Ibrahim berdoa dan mempunyai anak. Setelah mempunyai anak, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah berhijrah. Berhijrah itu apa sih, Nak? Iya, berhijrah itu pindah. Setelah punya anak, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berhijrah, naik onta untuk pindah ke Mekah dari Babilonia. Kenapa kok harus pindah? Karena itu perintah Allah. Nah, nanti anak-anak mau disampaikan cerita lagi tentang Nabi Ismail. Mau tahu? Iya, tetap dengarkan ya. Nah, ini dia. Setelah kelahiran Nabi Ibrahim punya anak, anaknya diberi nama Ismail. Coba lihat, Nak. Nabi Ismail diperintahkan untuk hijrah, untuk pindah ke Mekah, kemudian tinggal di Mekah. Padahal waktu itu coba lihat ya Allah, di Mekah itu tidak ada orang, cuma ada gurun pasir. Coba lihat ya Allah, dengan perbekalan yang sedikit. Terus kenapa harus pindah ke Mekah? Karena itu perintah Allah. Nabi Ibrahim nurut, patuh sama perintahnya Allah. Nah, ketika di Mekah mereka harus mencari air untuk minum. Apakah ada minum? Coba lihat, di gurun pasir yang begitu terik, panas, aus, tidak ada minuman. Nabi Ibrahim meninggalkan putranya, yaitu Nabi Ismail. Terus suatu ketika ini ada ibunya Nabi Ismail mencari minum, Nak. Dia mencari minum karena Ismail nangis, yang masih bayi ditinggal. Dia nangis, dia nangis terus. Dia berusaha mencari air tapi tidak bisa. Nah, kemudian coba lihat, ini mukjizat yang diberikan oleh Allah. Nabi Ismail yang masih bayi diletakkan di tanah ini sama ibunya. Ibunya itu Hajar, Siti Hajar itu lari-lari cari minum. Ismail ini kakinya menghentak-hentakkan di tanah. Setelah dihentak-hentakkan, subhanallah, masya Allah, muncul air dari dalam tanah. Banyak. Yang ini disebut kemudian air Zam-Zam. Disebut air apa ini tadi? Zam-Zam. Air Zam-Zam muncul dari hentakan kaki Ismail. Di mana? Di Mekah.
Ketika apa? Ketika ibunya sedang mencari air, berlari-lari bolak-balik dari bukit. Kemudian airnya banyak tercurah. Subhanallah, ini dia. Di Mekah kemudian ramai orang berdatangan. Nah, ini orang-orang berdatangan karena ada air. Subhanallah. Jadi kalau di Mekah itu ketika ada air berarti di situ ada kehidupan dan di situ akan didatangi banyak orang. Beda sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia banyak air, alhamdulillah, banyak tanaman. Mereka ndak takjub, ndak heran kalau ada air. Tapi kalau di Mekah begitu ada air, orang-orang akan berdatangan dan berkerumun. Kemudian ini dia Nabi Ismail, pekerjaannya ketika sudah besar memelihara domba. Sabar Nabi Ismail. Akan tetapi nak, ketika sudah besar Nabi Ismail itu ketemu sama ayahnya. Tadi kan ditinggalkan sama Ibrahim. Kemudian ayahnya datang, terus apa? Nabi Ibrahim bermimpi untuk diperintah Allah untuk menyembelih Ismail. Astagfirullahaladzim. Padahal dari tadi sudah ditinggal ya, sudah lama ditinggal di Mekah. Mereka sampai kehausan, sampai enggak punya apa-apa, terus sampai bisa dapat air zam-zam dari Allah. Terus orang-orang datang, sudah dewasa, sudah ganteng, ini mimpi disuruh menyembelih. Lah apa mau Nabi Ibrahim? Coba ya lihat. Ini lihat. Ini Nabi Ismail mau disembelih sama Ibrahim. Atas perintah Allah, akhirnya apa yang dikatakan sama Nabi Ismail? Ya sudah ya, karena itu perintah Allah, maka aku harus patuh. Subhanallah, patuh nak, mau disembelih, mau disembelih sama ayahnya mau. Tapi atas izin Allah. Coba lihat. Ketika mau disembelih diganti sama kambing. Nah, ini kalau orang patuh sama Allah diberi kejutan. Kalau orang patuh sama Allah enggak akan tersakiti. Ini hanya ada ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim hidup. Kalau sekarang enggak boleh menyembelih. Itu dulu ya. Ini dulu. Terus kemudian sampai saat ini disyariatkan dalam Islam, peristiwa penyembelihan ini dijadikan sebagai syariat. Jadi sampai saat ini dijadikan syariat untuk orang Islam sebagai bentuk ketakwaannya kepada Allah, diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Hewan kurban itu apa saja? Ada sapi, kambing, onta, dan kerbau. Kalau kurbannya pakai ayam, Bu, boleh apa enggak? Enggak boleh. Yang dikatakan hewan kurban itu tadi 4 tadi. Nah, akhirnya orang Islam itu setiap Idul Adha uang yang sudah dikumpulkan atau binatang ternak yang sudah dirawat itu dikurbankan. Untuk apa? 1, berharap keridhaan Allah. Karena kalau kita menyembelih hewan kurban berarti kita patuh sama Allah ketika mampu. Nah, kalau anak-anak punya uang bisa untuk kurban, boleh untuk berkurban? Boleh. Ketika orang tuanya belum mampu berkurban, masih nabung bulan tahun depan untuk berkurban, boleh? Boleh. Jadi ketentuannya kalau sudah mampu. Nah, anak-anak tahun kemarin anak-anak sudah ada yang nabung untuk kurban kan? Kalau sekarang cukup, boleh untuk beli hewan kurban. Kalau sekarang belum cukup, bagaimana Bu? Tanya dulu sama orang tua. Kalau belum cukup, dikumpulkan dulu untuk tahun depan. Nah, itu tentang kurban yang disyariatkan oleh Allah dari peristiwa siapa? Peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Nah, tugasnya anak-anak, kalau hari raya biasanya kita sholat ya. Kalau anak-anak besok mau sholat di musola dekat rumah, ada jamaahnya. Sekarang tugasnya anak-anak menyiapkan peralatan sholat dan baju yang dipakai untuk besok. Ya, oke. Nanti anak-anak ketika mendengar takbiran diikuti boleh. Mulai kapan? Mulai besok pagi pas mau berangkat sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ya. Sampai jumpa. Besok anak-anak boleh bercerita tentang hewan kurban. Mau diapakan hewan kurbannya, dimasak apa, atau bahkan ada yang melihat binatang kurban disembelih, besok boleh bercerita. Oke? Sekian dari Bu Septi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.